Hai teman-teman, masih bersama saya Farah Paramita. Pada video tutorial bagian 2 ini, saya akan menjelaskan tentang menu antropometrik kalkulator dan cara penggunaannya. Untuk mengetahui lebih lanjut, silakan menyaksikan video berikut ini. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara penggunaan dari menu antropometrik kalkulator. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, jadi antropometrik kalkulator ini digunakan untuk menghitung status gizi anak usia 0 sampai 5 tahun, seperti itu. Dan saya juga mungkin akan sedikit menjelaskan setiap bagian-bagian dari variabel-variabel yang ada, seperti itu. Baiklah, yang pertama adalah date of visit. Jadi date of visit ini adalah tanggal kunjungan, digunakan untuk membantu untuk menghitung usia. Jadi nanti date of visit bersamaan dengan date of birth akan digunakan untuk menghitung umur, seperti itu. Nah, di date of visit itu kalau kita mau mengisikan, kita bisa langsung menuliskannya di sini pakai keyboard bisa, ataupun kita pakai ikon ini panah ke bawah untuk membuka kalender, seperti itu. Namun, hal yang perlu diperhatikan, terkadang masing-masing komputer itu memiliki setting tanggal yang berbeda. Jadi kita harus pastikan kalau mau ngisi secara langsung di sini pakai keyboard seperti ini, kita harus pastikan itu tanggal atau bulan. Caranya adalah kita ngelihat di bagian tanggalan. Kalau ini Juni itu bulan 6, 3 itu tanggal ya, jadi sudah sesuai seperti itu. Kemudian yang kedua adalah variabel sex. Jadi ini adalah untuk jenis kelamin, tinggal dipilih mana yang sesuai. Dimana pengisian jenis kelamin ini sangatlah penting, terutama untuk penentuan status gizi anak ya, karena laki-laki dan perempuan itu memiliki growth chart yang berbeda, seperti itu. Kemudian ada date of birth atau tanggal lahir. Silahkan pengisiannya sama seperti date of visit, kita bisa sesuaikan dengan tanggal lahir si anak. Nah, misalnya kita mau ganti tahun, kita bisa klik di sini dan kita tulis, kita scroll seperti ini, atau kita bisa langsung menuliskan di kolomnya seperti ini. Nah, ketika kita sudah mengisi date of visit dan date of birth, maka secara otomatis di bagian bawah sini, age, dia akan terisi usia, baik dalam satuan tahun dan bulan. Seperti itu. Ini misalnya dia datangnya tanggal 3 Juni, hari ini ya, misalnya hari ini 2020, kemudian lahirnya adalah 3 Januari 2019, maka si anak itu usianya 1 tahun 4 bulan atau 16 bulan, seperti itu. Nah, terdapat dua variabel lagi di sini, ada approximate date dan unknown date. Kapan kita pakainya? Jadi untuk approximate date ini kita centang ketika pengasuh itu tidak tahu tanggal lahir pasti si anak, tapi dia tahu bulan sama tahunnya. Jadi tanggalnya nggak tahu pasti, tapi dia tahu tanggal dan bulan dan tahunnya. Jadi kita bisa centang di sini. Jadi nanti secara otomatis atau secara random program akan memilihkan tanggal seperti itu pada rentang bulan yang sama. Nah, karena itu misalnya dalam suatu survei atau pengukuran, baiknya memang kalau bukan ibunya langsung, kita bisa lihat di data buku KIA-nya seperti itu. Nah, ini ceritanya kalau memang bukunya nggak bawa, kemudian kebetulan yang bawa anak itu bukan ibunya, jadi mungkin dia nggak tahu secara pasti, maka kita bisa pakai approximate date. Kemudian yang kedua adalah unknown date. Kalau yang unknown date ini dia sama sekali nggak tahu kapan dia lahir. Seperti itu. Jadi tanggalnya nggak tahu, bulannya nggak tahu, dan tahunnya sama sekali nggak tahu, seperti itu. Mungkin misalnya ya anak di panti asuhan, atau mungkin dalam kondisi bencana seperti itu yang orang tua yang kita nggak tahu di mana dan kita harus memasukkan data seperti itu, maka kita bisa pilih yang unknown date. Nah, kalau unknown date dipilih, maka secara otomatis indikator-indikator yang berhubungan dengan umur itu tidak akan digunakan untuk penentuan status gizi, seperti itu. Kita bisa lihat di sini langsung di blok semua ya. Oke,
Kemudian pindah ke jalur sebelah kanan. Di sini ada weight atau berat badan. Ini satuannya adalah kilogram. Silahkan langsung dituliskan di sini. Nah, setelah selesai nanti tekan enter biar nanti dia langsung ke bawah dan nanti BMI-nya bisa langsung berubah. Kemudian ada length atau height, ini disesuaikan dia panjang atau tinggi badan. Sama juga setelah kita mengisi, kita bisa langsung meng-enter biar BMI-nya bisa berubah seperti itu. Kemudian ada measure, ini untuk pengukuran panjang atau tinggi badan. Jadi kalau recumbent itu berbaring, standing itu berdiri. Jadi idealnya anak usia 0 sampai 2 tahun itu pengukurannya adalah pengukuran panjang badan. Jadi diukur secara berbaring atau recumbent. Seperti itu. Sedangkan untuk anak yang usianya lebih dari 2 tahun, idealnya dia pengukurannya berdiri. Jadi menggunakan tinggi badan atau height. Seperti itu. Namun mungkin ada kasus ya, mungkin anaknya usianya sudah lebih dari 2 tahun, tapi mungkin karena mungkin status gizinya sangat kurang sehingga dia tidak kuat untuk berdiri, jadi dia harus diukur secara tidur, maka kita harus tulisnya tidur. Jadi kita harus sesuaikan dengan apa yang kita lakukan. Seperti itu. Nah, nanti si program akan otomatis mengkoreksi itu. Jadi kalau memang dia usianya lebih dari 2 tahun tapi dia pengukuran tinggi badannya secara tidur, maka dia akan dikoreksi dengan cara mengurangi 0,7 seperti itu. Dan sebaliknya, kalau harusnya dia diukur dengan tidur tapi dia berdiri, nah itu maka dia akan ditambahkan 0,7 oleh program ini. Jadi kita harus memasukkan yang kita lakukan apa. Kalau memang dia diukurnya dengan tidur, klik yang recumbent. Kalau memang saat diukur dia berdiri, maka klik yang standing, seperti itu. Kemudian ada ODEM. ODEM ini terjadi karena adanya penumpukan cairan pada sel, seperti itu. Biasanya karena kekurangan protein, albumin, seperti itu. Nah, ODEM ini merupakan salah satu indikator si anak itu kekurangan gizi atau gizi buruk. Jadi walaupun nilai Z-score-nya masih bagus, istilahnya seperti itu, tapi dia ada ODEM, sudah otomatis dia akan diklasifikasikan menjadi gizi buruk, seperti itu. Kemudian yang di bagian kanan ini ada head circumference atau lingkar kepala, satuannya cm. MUAC ini mid upper arm circumference atau lingkar lengan atas atau DILA, satuannya cm. Kemudian di sini juga ada pengukuran skin fold. Walaupun di Indonesia sebenarnya untuk penentuan status gizi kalau yang pakai 4 ini memang jarang. Biasanya kita pakai yang ini, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita masukkan, hasilnya akan keluar di bagian result. Nah, di sini ada beberapa indeks ya. Ada weight for length atau BB per TB, kemudian weight for age atau BB per U, kemudian length for age atau TB per U, dan BMI for age. Nah, nanti hasilnya akan keluar di sini baik dalam persentil maupun Z-score. Nah, kita bisa lihat di sini ada warnanya. Nah, warna ini akan mengindikasikan nilai status gizinya seperti apa. Nah, kalau warnanya hijau atau kuning itu biasanya masih rentangnya masih yang baik ya, status gizinya normal. Sedangkan kalau sudah merah atau hitam itu biasanya yang kurang atau lebih. Kita sesuaikan dengan tandanya. Kalau minus berarti kurang, kalau plus berarti lebih. Kemudian di sebelahnya Z-score ini ada graph. Ini kita bisa buka. Dia akan memplotkan nilainya si anak pada grafik pertumbuhan. Nah, yang normal adalah plus 2 sampai minus 2. Kalau dia masih di dalam batas itu berarti masih aman. Kalau sudah di luar plus 2 dan minus 2, maka itu kurang dan lebih, seperti itu. Ini ada usianya ya, usianya dan nilai Z-score-nya. Di sini titik ini dia posisinya dia di situ masih di warna hijau, berarti bagus. Kemudian kita bisa memilih grafiknya.
indikatornya apa, mau pakai weight for length atau pakai weight for age atau pakai BMI for age, seperti itu. Dan kita juga bisa memilih mau pakai Z-score atau pakai persentil. Kemudian di sini ada copy grab, jadi kita bisa mengcopy gambar ini ke tujuan kita, mau di Word bisa, mau di PowerPoint juga bisa. Kemudian ini ada fungsi untuk print out, seperti itu. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba memasukkan contoh kasus pada menu anthropometric calculator, seperti itu. Misalnya ada seorang anak yang misalnya ini di setting posyandu ya, kita mau lihat bagaimana status gizinya. Dia datang pada tanggal 3 Juni 2020, anak perempuan. 3 Juni ya, kita sesuaikan sama ini. Kemudian misalnya tanggal lahirnya dia 2 Juni, seperti itu. Kemudian approximate ini tidak perlu, jadi dia umurnya adalah 1 tahun atau 12 bulan. Kemudian misalnya berat badannya 7,5, enter. Kemudian misalnya tinggi badannya 72,5, jangan lupa di enter. Kemudian karena dia umurnya 12 bulan dan kebetulan pengukurannya menggunakan panjang badan, jadi kita pilih yang regium band, kemudian dia tidak ada udem. Nah, maka secara otomatis di sini warna-warnanya akan berubah. Kita bisa lihat pokoknya normal itu adalah antara -2 sampai +2. Nah, kita bisa lihat di sini semuanya nilainya -1, -0, -1. Jadi semuanya baik, status gizinya baik berdasarkan keempat indikator ini. Nah, kalau kita mau lihat bagaimana grafiknya, kita bisa klik bagian ini. Kemudian kita lihat di sini berdasarkan indikator weight for length, dia bagus karena masih dalam +2 sampai dengan -2, masih di antara itu, seperti itu. Kemudian kalau mau lihat yang lain, ini ada weight for height, ini juga masih tergolong normal. Kemudian weight for age masih tergolong normal juga, length for age masih normal, dan BMI for age juga di sini masih tergolong normal. Seperti pokoknya di antara +2 sampai -2, seperti itu. Nah, kemudian di bagian sini kita juga bisa melihat mau pakai persentil ataupun pakai Z-score, seperti itu. Kemudian ini copy grab, ini misalnya kita tekan, terus kemudian kita misalnya mau taruh di Word, itu nanti juga bisa. Jadi fungsinya untuk mengcopy image ya. Oke, kita tunggu Word-nya. Dan nanti di Word kita tinggal paste aja, dia grafiknya akan muncul di sini. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ini untuk menu print. Oke, misalnya kita coba lagi kasus kedua. Ada anak misalnya datang ke posyandu tanggal 5 bulan 1 tahun 2020. Kemudian perempuan ya. Kemudian dia lahirnya sama tanggal 5 bulan 1 tahun 2019. Dia usianya 11 bulan. Kemudian berat badannya adalah 7,1, enter. Kemudian panjangnya adalah 73, enter. Ukurannya recumbent dan tidak ada udem. Nah, kita bisa lihat di sini perbedaannya ya. Di sini ada warna merah. Kalau warna merah berarti dia nilainya sudah lebih dari
plus 2 atau minus 2 seperti itu. Kita bisa lihat di sini. Kalau wake for length ini adalah indikator wasting. Jadi si anak ini moderate wasting minus 2,43. Sedangkan berat badan per umurnya bagus, kemudian length for age-nya juga bagus. BMI for age-nya sama, dia juga merah. Berarti memang si anak ini kurus seperti itu, status gizinya kurus atau wasting. Kalau kita mau lihat grafiknya, silahkan sama di sini. Jadi dia nilainya sudah di luar dari minus 2 ini, jadi sudah tergolong kurang ya. Kalau misalnya dia minus, kalau plus berarti dia nilainya lebih, seperti itu. Ya, seperti itulah cara penggunaan di anthropometric calculator.